化了再说。这竟然突破到后天巅峰！这是你解释个屁！如何为人妻子？Welcome back to KD Universe. Kita bakal melanjutkan salah satu Tonghua kemarin yang sungguh mantap, yaitu Baba Wuzhou si kocak alias Uyen San Qian Tao. Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat Wuzhou menggunakan mangkuk reinkarnasinya kembali untuk menyerap harta yang sudah dia dapatkan. Di sini dia berhasil meningkatkan ranahnya dengan sangat cepat, tetapi tiba-tiba terjadilah sebuah gempa yang sangat besar. Apa yang terjadi nih? Penasaran kan? So, mari kita review sedikit dulu buat part kemarin di mana kita semua sudah melihat Wuzhou beserta teman-temannya itu bekerja sama untuk menghabisi monster cahaya hijau. Mereka bersemangat bukan main karena setelah dikalahkan monster itu, menjatuhkan sebuah harta yaitu darah origin yang sungguh mantap alias legendaris. Setelah menghabisi semua monster di sana, mereka pun bergegas maju kembali untuk memeriksa apa yang ada di hadapan mereka. Gak lama dari itu, tiba-tiba terbukalah sebuah pintu rahasia. Karena penasaran, mereka bergegas memeriksa apa yang ada di balik pintu itu. Yang ternyata mereka sampai ke sebuah tempat legendaris yang bernama Laut Dalam Tidak Berujung. Di sana mereka juga melihat seorang kultivator pemimpin Tao yang mengorbankan dirinya untuk menyegel monster abadi serta kata emas. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba cincin dari pemimpin Tao itu lepas guys, dan terbang ke jarinya Wuzhou. Yang dimana itu juga membuat segel dari monster abadi terlepas dan mulai mengamuk. Untung mereka masih berhasil kabur dan teleportasi pulang. Tetapi gimanakah kabar si monster? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu Wuzhou kembali berlatih di kediamannya. Tetapi di sini dia merasakan energi cincin Tao yang didapatkan sedikit demi sedikit itu mulai menghilang. Untungnya dia tersadar kalau bahan cincin itu berasal dari emas langka. Alhasil dia mengeluarkan mangkuk reinkarnasi miliknya, mencoba menelan cincin itu, dan berubahnya menjadi seakan-akan esensi darah. Sehingga lama dari itu muncullah naga dari dalam mangkuk reinkarnasi dan menelan cincin itu. Setelah selesai, Wuzhou terlihat senang buka main dan penasaran berapa banyak esensi darah yang dihasilkan oleh cincin itu. Yang ternyata cincin itu berhasil menghasilkan satu esensi darah. Awalnya dia cukup kecewa guys, masa iya cuma setetes doang. Tetapi setelah diperhatikan, cara esensi dihasilkan dari cincin itu mengandung sebuah energi spiritual yang aneh. Alhasil, dia memutuskan untuk menyimpan cairan itu dijadikan sebagai cadangan buat nanti. Tidak lupa juga bergegas pergi ke ruang hartanya. Di sini dia mengeluarkan mangkuk reinkarnasi kembali, mencoba menelan emas-emas yang ada di sana, sekaligus darah origin yang udah didapatkan kemarin guys. Yang dimana satu keping emas aja itu berubah menjadi 5 esensi darah. Alhasil dengan begitu, dia memperoleh banyak sekali esensi darah di dalam mangkuk reinkarnasinya. Gak cuma sampai situ, dirinya juga menyatukan seluruh esensi darah itu menjadi satu tetes, dan dia serap langsung ke dalam tubuhnya. Tentu itu membuat dirinya berteriak keras karena kesakitan terlalu banyak menyerap esensi darah. Akan tetapi dia juga menggunakan kesempatan ini buat berkultivasi dan menerobos ke tingkat selanjutnya.
Di sisi lain, tepatnya di halaman kediaman Wuzhou, si adik ipar Yunjie sudah membawa ayahnya beserta sang kakak. Dia sangat yakin kalau Wuzhou itu sedang bercumbu atau ciuman dengan Qingce di rumah. Waduh. Sebenarnya si kakak Qingmou nggak sepenuhnya percaya guys kalau hal yang dikatakan Yunjie itu benar adanya. Tetapi si Yunjie kepala batu meyakinkan karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Gak lama dari itu, tiba-tiba mereka mendengar Wuzhou yang sedang berteriak. Nah, itu membuat Yunjie semakin yakin kalau suara itu menunjukkan Wuzhou sedang berbuat sesuatu bersama Qingce. Tentu si ayah dan kakak terkejut. Mereka jadi penasaran nih. 不可能吧？ 现在肯定和灵，我保证都是真的。 Segera Yunjie mendobrak pintu rumah itu dan menciduk Wuzhou. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak melihat ada seorang pun berada di rumah itu. Tentu membuat Yunjie bingung. Akan apa yang sudah terjadi ya kan? Tidak lama dari itu, mereka mendengar kembali Wuzhou yang berteriak berasal dari ruang rahasia. Nah, teriakan itu membuat Yunjie semakin yakin kalau mereka bersembunyi di ruang rahasia. Dia pun langsung membuka ruang rahasia itu dan menegaskan, bahkan menunjukkan kalau apa yang dia katakan itu benar adanya. Tetapi setelah terbuka, si ayah dan Qingmou cukup terkejut saat melihat Wuzhou. Yang ternyata mereka menyaksikan Wuzhou sedang berkultivasi menyerap esensi darah yang super banyak. 他竟然…… 怎么样？ Wuzhou berteriak keras karena dia berusaha menyerap semua esensi darah itu dalam meningkatkan kekuatan. Alhasil sekarang dia pun menerobos ke tingkat selanjutnya. Yunjie terkejut, tidak menyangka si sampah Wuzhou ternyata sedang berlatih. Dia mulai bingung karena harusnya si Qingce ada di sini, kok nggak ada ya? Qingmou sangat yakin Wuzhou sekarang berhasil menerobos ke tingkat puncak non-innate. Nggak lama dari itu, pada akhirnya penerobosan Wuzhou pun selesai. Dia langsung berpikir untuk memberikan Yunjie sebuah pelajaran. Tidak lupa dia menyambut mereka yang sudah datang ke kediaman barunya nih. Sang ayah sangat bangga, kagum banget. Yakin kalau masa depannya Wuzhou bakal sangat cerah karena buktinya cuma butuh beberapa hari si Wuzhou itu udah bisa menerobos ke puncak non-innate. Tentu mendengar itu, Wuzhou menjelaskan kemungkinan kalau dia nggak diganggu, dia bahkan bisa mencapai ranah innate. Jadi yang dimaksud oleh Wuzhou, dia ingin memberikan pelajaran kepada si Yunjie karena dia sudah mengganggu kultivasinya. Qingmou menduga Yunjie memang datang cuma buat ganggu kultivasinya Wuzhou. Si ayah juga terkejut karena Wuzhou juga mendapatkan pencerahan. Segera si ayah pun memarahi Yunjie yang bertindak seenak dirinya. Dia sangat marah guys, karena bagi seorang kultivator, pencerahan itu sungguh penting dan cuma terjadi sekali seumur hidup. Akan tetapi dengan seenaknya Yunjie mengganggu Wuzhou yang sedang mendapatkan pencerahan ini. 竟然打断了吴周的对…… 你刚刚是武者，一辈子奴对于一个武者来说有敌。 Nah, itu membuat Yunjie ketakutan tuh. Dia masih berusaha meyakinkan sang ayah kalau dirinya benar-benar melihat Qingce. Jelas si ayah nggak mau percaya lagi. Soalnya udah berkali-kali dia mengatakan hal yang salah. Dan sekarang dirinya akan diberikan pelajaran. Yunjie terus memohon ampun dan yakin pasti si Qingce masih bersembunyi di rumah ini. Dia meminta sang ayah untuk menunggu dulu. Dia bakal mencoba mencari keberadaan Qingce di sekitar sini guys. Segera dirinya berkeliling di rumah ini mencari Qingce. Semua lemari dia buka, mengecek vas bunga dan sampai mengecek di bawah tempat tidur. Yang mana ceritanya ngumpet di vas bunga ya guys. 我是亲眼看到他和林青瓷在这里鬼混的，这肯定是许无舟的阴谋。这
Tetapi semua usahanya sia-sia saja karena tidak menemukan Qingzi dimanapun. Ya ada, dia malah bertemu dengan seekor anjing penjaga yang membawa sepatu wanita. Tapi karena dia sama sekali tidak bisa menemukan Qingzi, si ayah menjadi semakin murka. Sampai-sampai dia mengganti kemocengnya menjadi sebuah kayu besar, guys. Ayo lu. Pakai kayu besar itu bukan mau mukul lagi. Mau dihabisi nih anaknya nih. Si ayah langsung menyeret Yunqi keluar dan memberikannya pelajaran. Gak lama dari itu, sang ayah pun kembali masuk meminta maaf kepada Wuchou karena sudah mengganggunya. Dia menegaskan bakal mendidik si Yunqi lebih ketat lagi, lebih keras lagi. 皮不可！今天我非到了你的。 Wuchou pun menyarankan agar melantik Yunqi secara lebih keras. Soalnya mumpung dia masih muda nih, jangan sampai dimanja-manjain dikasih pelajaran yang lebih bagus dong. Jelas si ayah setuju-setuju dan nurut aja. Yunqi pun dipukul kembali. Wuchou sangat senang, guys. Dia menjadi sangat yakin Yunqi itu adalah anak kandung sang ayah. Soalnya buktinya dia memukulnya dengan sangat keras. Jelas ya, kalau bukan anak kandung atau anak orang lain, mana berani dipukul segitu keras, guys. Setelah itu, Qingmo berpamitan untuk kembali ke rumah. Dia tidak ingin mengganggu latihannya Wuchou, tetapi Wuchou menahannya dan menyandarkannya ke tembok. Wuchou sungguh penasaran karena Qingmo belum kunjung menjawab apakah dia mau pindah tinggal di sini bersamanya ataukah tidak. 你的意思？ 云姐还年轻， 你解释个屁！ Qingmo sendiri masih sangat ragu karena dia masih belum mengerti cara menjadi seorang istri. Wuchou mendengar itu menenangkannya, menasihati agar menurut apa katanya, karena nanti dialah yang bakal membimbing rumah tangga ini. Wajah Wuchou pun perlahan mendekat. Dia ingin mencium si Qingmo, tapi tiba-tiba tuar. Ada sebuah gempa yang sungguh besar. Si Wuchou auto kesal karena ada aja yang ganggu dia. Udah berapa kali nih, guys? Berkali-kali dia mau cium istri sendiri, selalu ada gangguan baru. Dia pun segera keluar, penasaran akan apa yang terjadi. Sambil keluar, tentu dia sangat terkejut karena langit di sana berubah menjadi merah dan bulannya berubah menjadi bulan darah. Hah? 如 Apa? 何为人妻子？ Di sisi lain, di kota lain tepatnya, semua orang juga heboh karena melihat bulan itu sungguh mengerikan. Gak lama dari itu, bulannya pun hancur dan muncul seekor monster serigala legendaris yang Wuchou temui di alam rahasia Nether, guys. Di sini si serigala mengamuk melepaskan rantai yang menyegelnya. Monster itu senang bukan main, karena setelah lebih dari 6.000 tahun disegel, akhirnya dia bisa bebas. Tidak lupa dia juga menjatuhkan hujan meteor, menghancurkan kota Lin'an. Wadidaw, monster legendaris sudah keluar. Gimana cara Wuchou melawannya, guys? Segel itu terlepas karena cincin dari pemimpin Tao yang dilepaskan oleh Wuchou dan dipindahkan kepadanya. Kacau nih. Jadi kemungkinan si Wuchou masih membutuhkan cincin itu untuk menyegilnya kembali. Tapi kan di awal-awal cincin itu sudah dilebur, guys. Dijadikan esensi darah sama si Wuchou. Aduh. Tapi kalau kalian ingat, coba diingat-ingat lagi deh. Katanya ada 2 monster kan? Monster yang disegel oleh si pemimpin Taoisme. Monster abadi dan kata emas. Nah, Mimin penasaran nih. Apakah segel si kata emas juga terlepas? Dan apakah dia baik? Karena biasanya ada jahat pasti ada baik. Nah, mungkin aja ya kan? Mungkin lawannya monster serigala ini adalah monster si kata emas. Jadi kayak gitu, guys. Kita tunggu lagi di part 27 ya, guys. Wing San Qian Tao di hari biasa. Update lagi nanti buat tuan-tuan selanjutnya dan pastinya cuman di sini.
Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.